Kabar duka datang dari keluarga selebriti Joanna Alexandra. Suaminya, Raditya Oloan, meninggal dunia setelah mengalami COVID-19. Dalam salah satu postingan Joanna di Instagram, sebelum meninggal, Radit sempat dirawat di ICU, padahal ia sudah dinyatakan negatif COVID-19. Dalam postingan ini, Joanna juga menyebutkan bahwa Radit yang memiliki komorbid asma mengalami cytokine storm atau badai sitokin pasca COVID-19. Lalu, apa itu badai sitokin pada pasien COVID-19? Kalau asal kata badai itu kan sebenarnya seperti suatu kejadian yang berat atau besar yang meluas. Ada badai nih di suatu daerah kan luas yang terkena, dan pada saat yang bersamaan tuh terjadi secara kayak heboh lah gitu, bikin ramai atau bikin ribut gitu ya. Nah, dalam kondisi badai sitokin kita harus tahu dulu nih apa sih itu sitokin gitu ya. Sitokin itu sebenarnya suatu protein yang akan diproduksi oleh sel-sel yang berperan sebagai sistem kekebalan tubuh. Kapan sitokin itu akan dibentuk? Sitokin akan dibentuk ketika ada suatu zat atau senyawa yang kita sebut dengan antigen. Antigen itu bisa apa? Bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa protozoa, bisa juga antigen ini berasal dari tubuh sendiri. Mungkin masyarakat tahunya sebagai penyakit autoimun. Pada kasus COVID, yang menjadi antigen itu adalah virus SARS-CoV-2. Apa yang terjadi ketika virus masuk ke dalam tubuh? Virus masuk, dia akan menempel pada reseptornya nih, pengikatnya. Ketika dia menempel, tubuh akan mengenali, ini siapa sih nih masuk nih ke dalam tubuh saya nih gitu ya. Tubuh akan mengenali dan itu terlibat tuh sel-sel itu. Tergantung dengan lokasi dia kena. Pada COVID yang terkena adalah saluran nafas atas mulainya. Pada saat dia di hidung, tubuh sudah mulai mengenali. Pada saat dia turun lagi ke saluran nafas atau bahkan akhirnya ke paru, itu sebenarnya tubuh berusaha untuk mengenali siapa antigen ini. Nah, proses mengenali itu, sel-sel yang terlibat itu akan mengeluarkan sitokin. Kenapa bisa terjadi badai? Nah, ternyata virus yang masuk mungkin dalam jumlah yang besar, yang banyak, sehingga sitokin yang dikeluarkan juga besar. Apa peran sitokin dalam tubuh kita? Sebenarnya sitokin itu banyak sekali macamnya. Pada kasus COVID itu kita yang gampang dikenali atau gampang kita bicarakan adalah sitokin khusus untuk peradangan atau inflamasi bahasa kedokterannya. Nah, ketika virus yang datang banyak, sitokinnya terlibat banyak, menimbulkan juga proses peradangan yang sangat luas. Apa yang terjadi pada proses peradangan yang sangat luas itu? Gampangnya ketika terjadi di paru, itu menimbulkan suatu kondisi yang menimbulkan sesak nafas. Orang taunya ini kok nafas saya berat, kok saya sesak, kok saya batuk yang berat, batuk yang mengganggu sekali, dan demam. Itu biasanya gejala-gejala yang timbul pada saat kasus badai sitokin ini. Sebenarnya badai sitokin itu juga nggak ujuk-ujuk atau tiba-tiba terjadi badai, itu melalui beberapa fase. Kita gampangnya nih membagi COVID menjadi 5 tahap atau 5 staging ya, 5 derajat. Yang pertama adalah COVID dengan tanpa gejala. Kemudian COVID dengan gejala ringan, gejala sedang, gejala berat, gejala kritis. Pada tadi sudah saya singgung ketika awal minggu ketiga itu biasanya COVID sudah mulai penyembuhan. Terjadi pada yang OTG dan pada yang gejala ringan. Makanya OTG itu udah 10 hari boleh pulang karena pengamatan tidak ada gejala, bagus. Yang ringan 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Udah 3 hari penciuman udah timbul lagi nggak? Udah, pengecapannya udah bagus, udah nggak ada demam, udah nggak ada sesak, 3 hari boleh pulang karena sudah fase penyembuhan. Nah, pada kasus yang sebagian kecil yang arah berat dan kritis itu minggu ketiga justru terjadi perburukan. Nah, itu tadi kenapa, apakah badai sitokin terjadi pada semua kasus? Tidak, hanya pada kasus berat dan kritis saja. Sebagian besar memang bisa menyembuh. Makanya mungkin ramai di masyarakat, oh heboh banget sih COVID, teman saya kok bisa sembuh gitu ya, karena memang tadi variasinya sangat luas gitu. Badai sitokin memang dalam kondisi yang berat itu bisa mengancam nyawa
pasien. Apakah bisa menyebabkan kematian? Bisa, ya, bila tidak tertangani dengan baik. Tapi memang gini, kadang-kadang ya, pada pengalaman kami menangani pasien COVID, kita sudah mengerahkan segala yang kita bisa. Sampai sekarang belum ada terapi pasti atau terapi definitif untuk COVID. Bahkan antivirus pun belum dinyatakan WHO ya bahwa ini adalah definitifnya untuk COVID, belum. Ya sekarang bergeser nih. Dulu pengobatannya ke antivirus, sekarang ke anti peradangan atau antiinflamasi. Nah, ketika badai sitokin ini sudah dikenali oleh dokter akan berusaha untuk menekan si badainya ini supaya berkurang dan segera reda. Bahwa obat-obatan yang diberikan memang pada tahap masih penelitian. Dalam penelitian pun tidak semuanya memberikan hasil yang baik gitu ya. Nah, kalau badai ini sudah ditekan, inflamasinya sudah berkurang, maka pasien bisa masuk ke dalam fase penyembuhan. Tetapi pada sebagian kecil kasus, ketika badai tidak bisa ditekan dengan terapi yang sudah maksimal diberikan, dia bisa menyebabkan kematian. Karena tadi sudah terjadi kerusakan multi organ, bukan cuma parunya yang terkena, ya ginjalnya, ya jantungnya, ke sistem saraf pusat, hatinya, semua terkena sehingga kita sebut gagal multi organ, yang utamanya memang dari gagal pernafasan, itu yang akhirnya tidak bisa diselamatkan. Tadi sudah dijelaskan, ketika terjadi badai sitokin ini kan biasanya di awal minggu ketiga. Nah, pada penelitian virus COVID itu tidak tumbuh lagi setelah 14 hari. Pada sebagian besar, pada hari ke-15 tuh virus sudah nggak tumbuh lagi. Artinya virusnya itu sudah akan mati gitu ya, sudah akan hilang itu virusnya. Pada kasus yang ringan sedang. Tapi pada kasus berat dia bisa lebih lambat lagi matinya, lebih dari 3 minggu misalnya. Jadi pada saat minggu ketiga si virusnya ini lagi menimbulkan peradangan yang sangat berat, sangat besar, virus sudah mulai mati itu karena memang tadi fasenya seperti itu. Tapi si kerusakan ini yang ditimbulkan akan menetap, akan sifatnya permanen, bahkan terus dia berlangsung ya, karena inflamasi itu kan secara umum inflamasi bisa dihentikan pada kasus-kasus tadi yang ringan ya, tapi pada kasus berat inflamasi berlangsung, kerusakannya sifatnya permanen, makanya sudah terjadi organ yang rusak. Nah itu yang terjadi, orang bilang kok sudah negatif COVID-nya, kenapa masih bisa terjadi? Karena tadi ya COVID-nya, virusnya sudah tidak tumbuh lagi, makanya terbaca negatif, tapi kerusakan yang ditimbulkan karena sudah saking luasnya, merusak banyak organ dan sifatnya permanen gitu Mbak. Untuk masyarakat yang paling mudah adalah mencermati gejala. Ada beberapa pasien saya nggak merasa sesak Mbak, dia nggak sesak, dia hanya demam saja dan nyeri sendi. Begitu datang, kita periksa, kok oksigennya turun, kok parunya jelek, pasiennya nggak ada sesak. Mungkin yang orang awam taunya happy hipoksia itu. Ya, pernah kan ada istilah happy hipoksia. Sebenarnya bukan happy hipoksia, itu kita bilangnya silent hypoxemia. Hypoxemia itu kadar oksigen dalam darah yang mulai turun. Itu juga waspada, dia gejalanya hanya demam. Pokoknya kalau ada gejala yang kurang lebih 3 hari menetap, itu segera ke dokter supaya tidak terlambat. Karena ketika datang terlambat itu juga akan membuat resiko bertambah lagi dan akan bisa menyebabkan selain perburukan juga tentunya yang kita khawatirkan menyebabkan angka kematian yang semakin meningkat.